Dia meriwayatkan di antaranya adalah di dukan yang sogir, di toko yang kecil milik dia. Dan di tarikh disebutkan bagaimana Yahya ibnu Ma'in ingin menguji gurunya ini. Maka dia bolak-balikan sanad dengan matan. Kemudian ditanyakan kepada gurunya. Yang namanya guru cinta kepada muridnya, apalagi Yahya ibnu Ma'in imam, dan Imam Ahmad jelas imam. Keduanya menguji Fadl ibnu Dukain dengan tanpa diketahui. Dipikirnya seperti itu. Dikumpulkan hadis-hadis dibolak-balik, matan dan sanadnya campur. Misalnya 10 hadis, sanad yang pertama dicampur kepada matan yang ketiga, sanad yang kedua menjadi matan yang ke-10. Maka dijawab oleh Fadl ibnu Dukain. Namun akhirnya diketahui oleh Fadl ibnu Dukain bahwa Yahya ibnu Ma'in ingin menguji dia. Mau main-main ini murid, nguji-nguji segala seperti itu. Marah, ditendanglah Yahya ibnu Ma'in keluar dari dukannya, dari warungnya. Ini cerita tentang bagaimana dulu para ulama mereka mengambil ilmu, dan bagaimana mereka semuanya para ulama sampai kepada kita ilmu dari mereka. Maka Abu Nu'aim imam muhaddis. Haddatsana Al-A'mash, dan Al-A'mash ma'ruf Sulaiman ibnu Mihran, dan seling terulang dia muhaddis dan dia imam dari dua kekuatan hujjah. Imam dari Al-Quran, dia imam ahlul Quran dan ahlil qiraah. Dan Imam Al-A'mash dia di tabaqah yang kelima, di atas dari Al-A'rad. Dan qiraahnya dia lebih tua daripada qiraahnya Asim ibnu Bahdalah. Asim ibnu Abi Nujud di tabaqah yang ke-6. Maka Imam Al-A'mash qiraahnya masyhur, dan dia imam di zamannya. Maka dia mempunyai Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini dia meriwayatkan dengan an Abi Saleh, dengan an. Maka mahaluh di sini an Abi Saleh sahih atau tidak? Jawabnya sahih dari berbagai segi. Dari segi yang pertama, Abu Saleh As-Samman Ad-Dakwan min athbatin nas, dari orang-orang yang paling kuat periwayatannya. Al-A'mash itu dari gurunya Abu Saleh As-Samman. Ini jawaban yang pertama, bahwa sanad ini sahih. Dan yang kedua, sanad ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Maka Imam Al-Bukhari mengeluarkan sanad ini menguatkan periwayatan Al-Mudallisin. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan an-anah, menunjukkan periwayatannya sangat kuat. Dan inilah sebabnya kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan di sahihnya dari periwayatan Abu Saleh As-Samman, karena kekhususan Al-A'mash dari Abi Saleh As-Samman, dia min athbatin nas dari Abi Saleh, sehingga periwayatannya kuat. Maka Imam Al-Bukhari memasukkan kepada sahihnya. An Abi Hurairah, dan Abi Hurairah telah terdahulu, yang mana dia Ad-Dausi dari Yaman, datang ke Madinah untuk menuntut ilmu dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Namun Allah yang Maha Agung, orang-orang yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan fakir, miskin dan papa, maka lama-kelamaan dia akan dinaikkan derajatnya dari segi ilmunya karena kesabarannya, dan dimudahkan dunia kepadanya. Dan itulah dari kehidupan para alim ulama, kehidupan para da'i ilallah. Maka jika antum melihat mungkin 3 tahun, 4 tahun ke belakang, apakah ada Ma'had Muqbil Al-Wadi'i? Tidak ada.
Maka di sini masih kebun karet. Kemudian setelah itu datanglah ma'had di sini. Dan tidak ada rumah. Dan masjid pun hanya pondasi. Kemudian berangsur-angsur dakwah menggeliat dan dakwah semerbak. Datanglah dari berbagai kota, berbagai daerah. Maka akhirnya berkembang pesat, dan yang tadinya di sini tidak mempunyai rumah jadi mempunyai rumah. Siapapun Allah mudahkan rizkinya dan pembangunan rumahnya, maka semuanya dimudahkan oleh Allah. Dikarenakan kesungguhan menuntut ilmu dan mengajari manusia kepada jalan yang hak. Maka dulu Abu Hurairah datang dalam keadaan miskin dan papa, sampai dia mengatakan, lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mul'i batni, bahwa aku bermulazamah dengan Nabi dengan perutku yang lapar. Maka mereka Al-Ansar sibuk dengan tijarah mereka di kebun-kebun kurma mereka, dan orang-orang Al-Muhajirun sibuk dengan jual beli di pasar mereka. Namun aku duduk bersama Nabi menulis hadis dalam keadaan perutku lapar. Dan Nabi Muhammad tidak membiarkannya tentunya. Dia membangun sufah. Di masjid itu dibangun atap, maksudnya dibangun teras yang beratapkan jerami pelepah kurma. Maka Abu Hurairah tinggal makan dan minum di situ. Maka dakwah Nabi dulu juga free of charge, gratisan. Tidak ada uang SPP, tidak ada uang bangunan. Mana uang bangunan? Ini dibuatkan sufah di Masjid Nabawi. Mana uang bangunan 1 juta, 13 juta? Tidak ada. Maka Abu Hurairah dalam keadaan fakir, miskin dan papa, dia terus belajar dengan Nabi. Dan akhirnya Allah bukakan dunia menjadi orang yang paling hafal hadis. Periwayatannya 5.374 hadis, lebih banyak dari yang lainnya secara mutlak dari para sahabat. Kemudian mulailah dinaikkan derajatnya setelah meninggal Nabi, dan naiklah para khalifah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Amirul Mukminin. Jadilah Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah. Subhanallah, orang Yaman datang ke Madinah, cita-citanya tidak ingin menjadi Pemda, pemerintah daerah. Malah setelah itu karena dia belajar dengan Nabi dan menghafal hadis, jadi gubernur. Gubernur itu kalau di ABRI Maijen bintang 2, tidak mudah. Dan kalau di polisi seperti Irjen Verdi Sambo. Belum selesai sampai sekarang. Allahul musta'an, telenovela. Maka Abu Hurairah dinaikkan derajatnya dikarenakan ilmunya. Maka selesai dari sanad Abu Nu'aim, hadatsana Al-A'mas an Abi Saleh, Abu Saleh an Abi Hurairah, ini sanadnya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walisaimi farhatun hina yuftiru wa farhatun inda liqa'i rabbih au hina yalqa rabbahu. Maka poin pendalilannya lafaz ini. Yang lainnya kita tinggalkan karena akan ada bab-babnya masing-masing. Dan juga ada bab yang telah kita lewati tadi, ataupun keutamaan as-saumu li wa ana ajzibih, selesai. Maka di dalam hadis ini walisaimi farhatan, maka apa i'rabnya walisaimi farhatan? Walisaimi jar majrur, khobar muqaddam, farhatan mubtada muakhkhar, walamatu raf'ihi bil alif. Maka di sini takdim alladhi yastahiq bi ta'khir yufidul hasr, mengedepankan dari khobar
yang mana dia harusnya di akhir di ilmil balaghah memberikan makna al-hasr. Apa? Walisaimi farhatan. Maknanya hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja yang mempunyai dua kebahagiaan. Itu maknanya. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari akhirat. Yang berpuasa wajib Ramadan ataupun sunnah-sunnah, dia akan senang di saat berbuka. Dan yang kedua akan senang di saat dia masuk kepada surga karena puasanya bertemu dengan Allah. Ini keutamaan dari yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari akhirat. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Yang ada nusrah bagi kami Al-Bukhari 1904 dan Muslim 1151. Maka disebutkan oleh Al-Qurtubi dan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadal farah yarji'u ila amrain. Kalau ditanya kebahagiaan di dunia ini kenapa? Kembali kepada dua perkara. Bahagianya orang yang berbuka di dunia kembali kepada dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, limadahum yafrahuna hina yuftir. Maka jawabannya al-awwal al-farah at-tabi'i hina taraka siyamahu wa ahallallahu al-ma'kulat wal masrubat wal jima' ma'a zaujatihi. Maka ini adalah kebahagiaan yang tabi'i. Ini yang pertama. Limada yafrah lisaim inda fitrihi fi dunya? Al-jawab al-awwal al-farah at-tabi'i hina taraka siyamahu wa ahallalahu al-ma'kulat wal masrubat wal jima' ma'a zaujatihi. Dengan dihalalkan oleh Allah, selesai waktu puasa kamu wahai manusia. Maka sekarang halal setelah maghrib adzan makan, minum dan ketemu dengan istri kamu. Wal an bashiruhunna. Perkara yang kedua, kebahagiaan yang kedua, al-farah al-mamduh hina khatama ibadatahu wastidad ila shaum fi yaumin akhar. Maka kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan yang terpuji di saat dia meyakini bahwa Allah telah menerima puasanya dan persiapan untuk berpuasa di waktu yang akan datang. Maka Al-Hafidz menukilkan dari Al-Qurtubi, maknahu farah bizawal ju'ihi wa atshihi haitsu ubiha lahu al-fitr wa hadzal farah at-tabi'i wa huwa as-sabiq lil fahm wa qila anna farha bi fitrihi inma huwa min haitsu annahu tamam saumihi wa khatimati ibadatihi wa takhfif min rabbih wa ma'unah ala mustaqbal saumihi. Maka inilah dari pembahasan tentang keutamaan dari asyam dari bab yang ketiga. Maka insyaallah yang dihafal adalah hadis Imam Ahmad dan juga hadis yang ketiga di Sahih Al-Bukhari, yang mana sanadnya tulis qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung kepada lafaz tadi boleh, walisaimi farhatan, tulis walisaimi farhatan. Kalau yang sudah ada di matan ya sudah ada di matan. Walisaimi farhatan, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Idan hadal hadis muttafaqun alaih wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Al muadzin yuadzin. Wa barakallahu fikum.